Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Hubertina Carolina Ngarbingan, dosen dari program studi S1 Pendidikan Jarak Jauh Pariwisata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi PDD UKTPT di bidang pengajaran. Pada program studi S1 PJJ Pariwisata, mata kuliah pengantar pariwisata dengan kode SPAR 4101 merupakan salah satu mata kuliah ampuan saya dengan bobot 3 SKS yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman menyeluruh tentang industri pariwisata. Mahasiswa dikenalkan pada berbagai pemangku kepentingan dalam pariwisata seperti pemerintah, pelaku usaha, komunitas, akademisi, dan media. Selain itu, juga dipelajari klasifikasi usaha pariwisata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, perilaku wisatawan, serta strategi pemasaran destinasi. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dasar-dasar kepariwisataan, termasuk sejarah, sistem, dan perkembangannya. Mahasiswa juga dilatih untuk menganalisis dampak pariwisata terhadap ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Selain itu, mereka akan mengenali peluang kerja di sektor ini, memahami daya tarik wisata, serta menguasai konsep pemasaran dan karakteristik wisatawan. Materi dalam mata kuliah ini disusun secara sistematis, mulai dari konsep dasar kepariwisataan, dampak-dampaknya, hingga sejarah dan kebijakan. Mahasiswa juga akan belajar tentang peluang karir, jenis usaha pariwisata, perilaku dan karakteristik wisatawan, serta strategi pemasaran destinasi wisata. Setiap topik dirancang untuk membentuk pemahaman yang utuh tentang industri pariwisata. Pembelajaran pada program S1 Pendidikan Jarak Jauh Pariwisata dilakukan melalui 3 metode utama, tutorial online atau TUTON, tutorial webinar atau TUWEB, dan tutorial tatap muka atau TTM. Ketiga metode ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas serta memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan. TUTON dilaksanakan secara asinkronus melalui platform e-learning. Mahasiswa dapat mengakses materi, berdiskusi, dan mengerjakan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Metode ini memungkinkan mahasiswa untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan dosen. Sedangkan TUWEB merupakan sesi tatap muka daring atau sinkronus yang diselenggarakan secara berkala melalui aplikasi video conference. Dalam TUWEB, mahasiswa dapat berinteraksi langsung dengan tutor atau dosen dan sesama mahasiswa untuk membahas topik tertentu secara lebih mendalam. Berbeda dengan TUTON dan TUWEB, tutorial tatap muka adalah pertemuan langsung di lokasi yang telah ditentukan, seperti kampus atau lokasi mitra, yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman melalui praktik diskusi kelompok dan penguatan materi secara langsung. Sebelum mengikuti tutorial, mahasiswa dihimbau untuk membaca materi inisiasi dan modul secara mandiri. Mereka juga perlu mencatat bagian yang belum dipahami untuk dibahas saat tutorial. Tujuannya agar waktu tutorial digunakan secara optimal untuk menyelesaikan kebingungan dan memperdalam pemahaman mahasiswa. Pada saat tutorial, penting bagi mahasiswa untuk memastikan jadwal pelaksanaan tutorialnya secara tepat. Hal ini mencakup informasi tentang mata kuliah, kelas, hari, tanggal, dan jam pelaksanaan. Dengan mengetahui jadwal secara akurat, mahasiswa dapat mempersiapkan diri dan mengatur waktu belajar secara optimal. Kedisiplinan dalam mengikuti tutorial sesuai jadwal sangat membantu dalam kelancaran proses pembelajaran dan interaksi dengan dosen maupun sesama mahasiswa. Selain itu, pastikan juga mahasiswa dapat mengakses kelas tutorial melalui platform yang telah disediakan. Untuk tutorial online atau TUTON, akses dilakukan melalui laman e-learning.ut.ac.id, sedangkan untuk tutorial webinar atau TUWEB, mahasiswa menggunakan lms.ut.ac.id. Adapun untuk tutorial tatap muka atau TTM, pastikan mengetahui lokasi atau tempat pelaksanaan pembelajarannya. Akses yang lancar ke setiap platform akan sangat mempengaruhi keterlibatan dan pemahaman mahasiswa selama mengikuti tutorial. Salah satu aspek kunci dalam pembelajaran jarak jauh adalah interaksi antara mahasiswa, dosen, dan sesama mahasiswa. Interaksi ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna meskipun dilakukan tanpa tatap muka langsung. Untuk itu, forum diskusi disediakan sebagai ruang bagi mahasiswa untuk bertukar pikiran, bertanya dan memperdalam pemahaman terhadap materi.
Keikutsertaan dalam forum diskusi ini bersifat wajib dan menjadi bagian dari penilaian keaktifan mahasiswa dalam proses tutorial. Selain berpartisipasi dalam forum, mahasiswa juga diwajibkan untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas-tugas tutorial yang diberikan oleh dosen. Tugas ini tidak hanya menguji pemahaman terhadap materi, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis dan aplikatif mahasiswa. Di samping itu, mahasiswa perlu mengisi daftar hadir pada setiap sesi tutorial, baik itu Tuton, Tuweb, maupun TTM, sebagai bukti keterlibatan aktif mereka. Ketiga, komponen ini, diskusi, tugas, dan kehadiran, merupakan bagian integral dari sistem penilaian dalam pendidikan jarak jauh di universitas terbuka. Sistem penilaian dalam mata kuliah di universitas terbuka penting untuk diketahui bahwa pertama, nilai pendukung yang berasal dari aktivitas tutorial hanya akan dihitung jika nilai UAS mahasiswa mencapai minimal 30%. Jika nilai UAS kurang dari 30%, maka nilai pendukung tidak akan dihitung sama sekali dalam penentuan nilai akhir. Kedua, nilai pendukung dapat membantu meningkatkan nilai akhir mahasiswa. Namun, nilai pendukung tidak dapat menurunkan nilai akhir. Jadi, apabila nilai UAS lebih tinggi dari gabungan nilai pendukung, maka nilai akhirnya tetap mengikuti nilai UAS. Ketiga, perhitungan kontribusi nilai pendukung ditentukan berdasarkan jenis tutorial yang diikuti mahasiswa. Jika mahasiswa mengikuti TTM atau TUEB, maka kontribusinya terhadap nilai pendukung adalah 50%. Jika mengikuti Tuton saja, kontribusinya adalah 30%. Sementara TMK atau tugas mata kuliah menyumbang 20% saja. Semua ini digabungkan untuk membentuk nilai pendukung yang nantinya akan diakumulasikan dengan UAS apabila memenuhi syarat. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mendorong mahasiswa aktif berpartisipasi selama proses pembelajaran dan tidak hanya bergantung pada ujian akhir semester saja. Demikian pemaparan saya mengenai kegiatan pengajaran dalam mata kuliah pengantar pariwisata. Melalui penjelasan ini, saya berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran dan pelaksanaan pengajaran yang saya lakukan di lingkungan program studi S1 Pendidikan Jarak Jauh Pariwisata. Semoga apa yang setelah saya sampaikan dapat menunjukkan kontribusi saya dalam bidang pengajaran, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran di program studi ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya yang telah kita pelajari, yaitu usaha jasa dan penyelenggaraan pariwisata. Nah, saya harap teman-teman semua sudah meninjau kembali materi tersebut agar bisa lebih siap melanjutkan materi di sesi selanjutnya. Hari ini kita akan memperdalam mengenai materi wisatawan dan karakteristiknya. Pemahaman ini memang sangat penting karena akan membantu kita melihat bagaimana wisatawan itu mempengaruhi strategi pengembangan destinasi dan industri pariwisata. Teman-teman silahkan boleh menyiapkan catatan ya supaya kita nanti bisa aktif berdiskusi bersama atau misalnya ada kaitannya dengan materi yang kurang paham bisa bertanya dengan saya langsung. Untuk materi selanjutnya saya akan share screen. Saya izin memaparkan ya materi hari ini mengenai wisatawan dan karakteristiknya. Nah, siapa sih aktor utama dalam pariwisata? Ada yang tahu sebelumnya? Sesi kali ini, pertanyaan penting yang harus kita jawab adalah siapa aktor utama dalam pariwisata? Jawabannya adalah wisatawan. Nah, wisatawan ini merupakan individu yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk sementara waktu demi tujuan tertentu. Tujuan wisatawan bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan atau keinginan wisatawan tersebut. Misalnya contohnya bisa berlibur, kemudian berbisnis, ada juga yang berobat, kemudian ada juga yang sambil berlibur, sambil belajar. Keberadaan wisatawan ini menjadi penanda utama bahwa sebuah kegiatan dapat dikategorikan sebagai pariwisata. Dengan kata lain, wisatawan adalah pelaku utama yang menggerakkan roda industri pariwisata. Oleh karena itu,
Jika kita ingin memahami pariwisata secara menyeluruh, maka pemahaman yang mendalam tentang wisatawan menjadi sangat penting. Karena tanpa mengenal siapa wisatawan itu, sulit bagi pelaku industri maupun pemerintah untuk menyusun kebijakan dan layanan yang efektif. Nah, salah satu hal menarik dari wisatawan itu memang karakteristiknya ya. Karakteristik wisatawan itu selalu berubah dan berkembang. Jadi tidak hanya begitu-begitu saja, teman-teman. Jadi selalu dinamis. Artinya perilaku, kemudian preferensi, motivasi itu juga bisa berubah-ubah tergantung zaman, kemudian situasi, ekonomi, sosial, bahkan teknologi. Nah, misalnya wisatawan saat ini lebih cenderung mencari pengalaman yang otentik dan personal dibandingkan hanya berkunjung ke tempat-tempat yang populer gitu ya. Mungkin selain tempat-tempat yang viral atau tempat-tempat yang banyak digandrungi oleh masyarakat ya, apalagi untuk teman-teman mahasiswa mungkin ada yang Gen Z begitu ya. Nah, itu selalu melihat selain tempatnya ramai dikunjungi, itu tempatnya apakah estetik atau tidak gitu ya. Jadi ramai untuk dikunjungi ketika mereka berkunjung, itu tidak hanya menyenangkan tempatnya, tapi juga harus estetik karena kebutuhan sosial media. Nah, perubahan karakteristik ini menuntut para pelaku pariwisata atau wisatawan itu sendiri terus beradaptasi. Nah, produk dan layanan yang berhasil ditawarkan beberapa tahun lalu bisa jadi sudah tidak lagi relevan begitu ya dengan kondisi saat ini. Nah, maka dari itu kita perlu memahami perubahan yang ada. Apa sih peranan dari wisatawan itu sendiri? Memahami wisatawan berarti memahami arah pengembangan pariwisata. Jangan hanya berpaku pada teori-teori atau misalnya contoh-contoh yang sudah usang gitu, contoh-contoh yang sudah berlalu di tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita juga harus menganalisis data-data yang terbaru. Apa sih yang disukai oleh wisatawan gitu? Apa sih peranan wisatawan sekarang terhadap industri pariwisata? Perilaku wisatawan bisa kita pelajari melalui tiga fase ya. Di sini bisa terlihat model perilaku wisatawan itu ada tiga. Jadi sebelum, saat, dan setelah perjalanan. Nah, sebelum perjalanan, wisatawan itu biasanya akan mencari informasi, kemudian membandingkan pilihan, dan mengambil keputusan berdasarkan motivasi dan sumber daya yang dimiliki. Kemudian saat perjalanan berlangsung, wisatawan akan mengevaluasi langsung, seperti misalnya fasilitasnya, kemudian layanannya, kemudian juga ada atraksi yang tersedia apakah cukup memenuhi kebutuhan atau keinginan yang dicari oleh wisatawan itu sendiri. Nah, setelah perjalanan, mereka akan membagikan pengalamannya. Nah, ini lebih ke iklan atau promosi gratis ya, teman-teman. Baik melalui cerita lisan ataupun di media sosial. Mungkin kalau yang lebih apa namanya, yang lebih banyak dilakukan oleh teman-teman mahasiswa gitu ya, yang terdekat itu mungkin Instagram Story begitu ya. Banyak sekali Gen Z atau kalangan teman-teman mahasiswa yang selalu atau berusaha untuk mengupayakan agar tempat atau misalnya makanan yang mereka coba atau tempat yang mereka kunjungi itu mereka upload di sosial media khususnya Instagram Story atau ada juga yang mereka lakukan review di misalnya platform sosial media TikTok begitu ya yang cepat sekali penyebaran informasinya. Nah, selain itu, ulasan dari teman-teman ya, yang ketika teman-teman berkunjung ke suatu tempat atau misalnya melakukan pembelian makanan yang sedang hype atau yang sedang viral,
Nah, itu akan mempengaruhi wisatawan lain dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan citra suatu destinasi. Itu bisa baik ataupun buruk, itu juga tergantung wisatawannya, begitu. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Atau masih bisa dilanjutkan terlebih dahulu? Oke, saya lanjut terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, motivasi adalah dorongan utama ya, yang membuat seseorang itu memutuskan untuk bepergian. Nah, di sini terdapat eh, dua jenis motivasi, motivasi primer dan motivasi sekunder. Nah, motivasi primer ini mencakup em, kebutuhan dasar seperti relaksasi, petualangan, spiritualitas, juga pendidikan. Nah, sementara itu, motivasi sekunder itu bisa dipengaruhi oleh status sosial, prestis, kemudian eksistensi diri, dan ini sifatnya lebih simbolik begitu ya. Nah, ini kedua jenis motivasi ini juga harus diperhatikan oleh pelaku industri dalam merancang paket wisata dan promosi yang sesuai. Karena semakin sesuai motivasi dengan penawaran destinasi, maka tingkat kepuasan wisatawan juga akan semakin tinggi. Dari pembahasan ini kita menyadari bahwa wisatawan adalah subjek utama dalam sistem pariwisata yang tidak bisa diabaikan. Mereka bukan hanya pelaku perjalanan, tetapi juga pengambil keputusan yang menentukan arah dan keberhasilan destinasi wisata. Oleh karena itu, pemahaman terhadap wisatawan harus menjadi landasan dalam setiap perencanaan dan pengembangan pariwisata. Nah, dengan mengenali karakteristik, kemudian perilaku, dan motivasi mereka atau motivasi wisatawan, kita dapat menciptakan strategi yang lebih responsif dan relevan. Harapannya, pengembangan pariwisata tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga berkelanjutan inklusif dan memberikan pengalaman bermakna bagi semua pihak yang terlibat. Sekian presentasi dari saya untuk materi wisatawan dan karakteristiknya. Silahkan teman-teman pahami, juga pelajari ya. Nanti teman-teman mungkin akan ada di sesi diskusi ya untuk yang selanjutnya. Apakah bisa teman-teman untuk bertanya ya aktif dengan saya. Kemudian setelah itu teman-teman boleh saling berdiskusi ya terkait materi pembelajaran ini. Saya stop share sebentar. Oke. Teman-teman boleh jika ada yang ingin bertanya atau misalnya teman-teman ada yang masih kesulitan dalam memahami materi yang hari ini saya paparkan. Baik, dipersilahkan waktu dan tempat untuk teman-teman berdiskusi juga bertanya. Bu, izin bertanya. Baik, Mas Aldi, silahkan ada yang ingin ditanyakan. Silahkan langsung saja ya pertanyaannya dibacakan. Yang dari apa yang udah Ibu paparkan dari presentasi tadi, saya mempunyai pertanyaan, Ya. yaitu bagaimana karakteristik wisatawan dapat mempengaruhi industri pariwisata, Bu? Mohon penjelasannya ya, Bu. Suara saya masih terdengar? Masih ya? Oke. Baik, tadi Mas Aldi bertanya mengenai bagaimana karakteristik wisatawan mempengaruhi industri pariwisata. Begitu pertanyaannya? Oke, saya akan mencoba menjawab ya. Jadi karakteristik wisatawan itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa poin gitu ya, beberapa aspek. Seperti misalnya usia, kemudian jenis kelamin, kemudian tingkat
pendidikan, kemudian pendapatan, setelah itu juga latar belakang budaya, juga preferensi pribadi. Nah, ini sangat mempengaruhi permintaan terhadap jenis destinasi aktivitas wisata hingga fasilitas yang diinginkan. Nah, misalnya wisatawan muda itu cenderung menyukai wisata petualangan atau digital nomad friendly istilahnya. Nah, sementara wisatawan lanjut usia lebih menyukai wisata santai dengan fasilitas yang nyaman dan aman. Nah, bagaimana sih wisatawan tersebut mempengaruhi industri pariwisata begitu ya? Nah, jadi di sini saya tekankan sekarang di zaman yang sudah banyak sekali mengalami perubahan ya, khususnya mungkin setelah COVID-19 itu sangat merubah gaya atau cara bagaimana eh, wisatawan itu berperilaku di sebuah atau di suatu destinasi. Nah, dengan karakteristik wisatawan yang antara muda ataupun untuk yang usia lanjut ya, itu sudah disesuaikan, bahkan sudah sesuai dengan ketika zaman perubahan gitu ya. Zaman perubahan ini kita lalui, anggaplah ketika COVID. Nah, ketika COVID-19, semua destinasi wisata itu memasang alat untuk cuci tangan di mana-mana. Kemudian tidak lupa juga dengan sabun ya, dengan atau antiseptik begitu. Kemudian diberlakukan untuk menggunakan masker. Kemudian juga untuk social distancing. Nah, untuk kali ini wisatawan yang sudah melewati masa-masa COVID gitu ya, di sebagian destinasi wisata masih menerapkan hal tersebut gitu ya, banyak eh, fasilitas kebersihan, kemudian fasilitas untuk lanjut usia juga ada, kemudian untuk anak-anak mungkin disediakan untuk playground, kemudian untuk misalnya kalangan mahasiswa atau remaja gitu ya, disediakan tempat atau corner yang estetik untuk berfoto begitu ya. Nah, kemudian untuk yang apalagi mungkin banyak hal ya yang mempengaruhi karakteristik industri pariwisata dan itu memang sudah mulai berkembang. Jadi industri pariwisata itu tidak habis atau tidak kehilangan ide untuk wisatawannya gitu ya, untuk menyediakan apa sih yang dicari wisatawan khususnya di Indonesia. Seperti itu Mas Aldi. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Jelas, Bu. Terima Ya, kasih ya, Bu. sama-sama. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Izin Bu. Oh ya, Mbak Rahmi, maaf tadi saya tidak terlihat untuk raise hand-nya ya. Silahkan, bagaimana? Ya. Pertanyaan saya Bu, Ya, bagaimana pemahaman yang baik terhadap wisatawan dapat mendukung pariwisata berkelanjutan? Sekian. oke. Pertanyaan dari Mbak Rahmi itu bagaimana pemahaman terhadap wisatawan dapat mendukung pariwisata berkelanjutan, begitu ya? Oke, ini mungkin masih berkaitan dengan bagaimana sih karakteristik wisatawan itu mempengaruhi destinasi wisata, begitu ya. Nah, ini mungkin pemahaman yang baik terhadap wisatawan membantu dalam merancang pengalaman wisata yang tidak hanya memenuhi kebutuhan wisatawan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial budaya dan lingkungan dari aktivitas pariwisata itu sendiri. Misalnya, nah, jika kita tahu bahwa wisatawan tertentu lebih tertarik pada ekowisata atau budaya lokal, maka kita bisa mengembangkan atau pariwisata yang akan disebut berkelanjutan ini bisa mengembangkan eh, paket wisata yang mengedukasi, kemudian melibatkan masyarakat secara langsung begitu. Jadi
Dengan demikian, pengelolaan destinasi bisa dilakukan secara lebih bijak